Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang bocah yang dilaporkan terseret arus parit di Balikpapan ditemukan tewas. Kisah pilu korban selamat dari bencana tanah longsor Samarinda. Puluhan makam di Samarinda rusak akibat tanah perbukitannya runtuh. Beginilah kondisi tempat pemakaman umum atau TPU di Jalan Damanhuri, Sungai Pinang, Rabu siang. Dampak dari pergeseran tanah perbukitan menyebabkan puluhan makam rusak. Ketua RT 112 setempat memastikan jika pihaknya telah menyampaikan informasi tersebut melalui grup-grup percakapan di tingkat kelurahan. Tujuannya agar pesan tersebut bisa menyebar luas. Disebutkannya pergeseran tanah makam itu diawali hujan deras. Ahli warisnya kami mohon datang ke makam Damanhuri. Ya, ini lewatnya Gang Kenanga. Nah, lewatnya Gang Kenanga. Nah, ini kalau perlu mohon siapa kalau umpama pemerintahan apakah yang mau membantu silakan. Soalnya keadaannya kayak gini, Mas. Ini keadaannya udah lihat sendiri kayak gini kan. Bahkan ya. ada mayat yang Ada, keluar, Mas. Pak? Ada mayat satu kelihatan tuh yang malam kemarin sore yang aku yang aku rekam tuh. Jadi memang dalam, Pak, ya, untuk ini pergeseran tanahnya ya. Ya, kegeserannya itu terlalu banyak, Mas, jauh dari atas sini, nah. Ya kan? Salah satu ahli waris yang melihat makam orang tua mengaku kondisi makam orang tuanya sudah bergeser dari tempatnya semula. Untuk itu mereka telah menyusun rencana untuk memperbaiki makam orang tuanya tersebut. Karena dampak longsor kemarin pasca hujan deras. Samarinda ya? Iya, di Samarinda. Oh, kuburan orang tua berarti, Bang, ya? Kuburan bapak saya di sini. Nah, tadi kondisi kuburan ini almarhum Bapak seperti apa tadi ngelihatnya? Kondisi tertindih dari longsoran itu, di bawahnya itu tertindih beberapa sisa-sisa longsoran itu dan agak bergeser sedikit saja. Kemungkinan setengah meter lah bergeser. Oh, bergeser setengah meter ya? Betul. Nah, ini untuk selanjutnya bagaimana kuburan almarhum orang tua? Mau diapakan? Ini rencana mau kita angkat semua, cuma masih menunggu ahli waris yang lain. Pihak pengelola makam juga berharap bantuan dari pemerintah kota berkaitan perbaikan areal makam tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Layanan transportasi umum bus Balikpapan City Trans atau Bacitra hingga kini masih beroperasi. Bus tersebut pertama beroperasi di bulan Juli 2024 lalu. Uniknya, mode transportasi alternatif selain angkutan umum ini hingga kini masih memberlakukan bebas biaya alias gratis. Terkait wacana penerapan tarif, pihak Dinas Perhubungan masih bimbang. Mereka memastikan masih mengikuti skema yang sudah diatur, yakni subsidi kepada calon penumpang yang memanfaatkan layanan tersebut. Mengikuti tindak lanjut daripada skema MOU awal antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, di mana adanya bantuan BCT ini dengan skema subsidi. Kita harapkan juga nanti subsidi ini bisa diperpanjang atau bisa saja menjadi ranah kewenangan dari pemerintah Kota Balikpapan dan tentunya akan berdampak kepada kebutuhan anggaran dalam rangka untuk mengatur subsidi terkait masalah BCT. Tapi sebenarnya persoalan inti adalah bagaimana kami selaku Dinas Perhubungan mampu mengamankan kebijakan tersebut dengan tetap memperhatikan daripada angkutan-angkutan lain yang selain BCT.
Dari beberapa usulan, tarif untuk penumpang Bacitra sebesar Rp4.500 per penumpang umum, sedangkan untuk pelajar dan lansia hanya Rp2.000 per orang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bendungan pengendali atau bendali yang berlokasi di Kompleks Pasar Segar Balikpapan Tengah ini bernama Bendali Ampal Hulu. Bendali dibangun dengan maksud untuk mengurangi ancaman banjir di Balikpapan. Pemerintah kota yakin dapat mengatasi banjir karena Bendali Ampal Hulu ini mampu mengurangi ancaman banjir meski pembangunannya masih berjalan. Daerah yang kini cukup aman dari ancaman banjir berada di kawasan hilir seperti Gunung Samarinda. Nantinya bendali ini juga akan menampung aliran air dari Wonorejo, Perumwika, dan Sumberjo. Selama ini begitu hujan dengan intensitas seperti ini, itu banjir. Tapi alhamdulillah setelah ada sedikit pengurukan dan belum berfungsi maksimal, itu mengurangi beberapa titik banjir. Nah, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, ikhtiar kita kalau ini berfungsi dengan baik. Seperti yang kita lihat ini kan ada 3 penampungan titik air sini. Dari Waduk mana? Wonorejo, Wika, Sumberjo, termasuk di belakang dinas sosial ya. Wika, ini kan alirannya ke sini semua. Yang hilirnya pasti larinya ke Didam, ya kan pasti larinya ke sana. Tapi alhamdulillah kita bisa lihat hari ini, ya mudah-mudahan kalau itu juga sewaktu-waktu intensitas curah hujan yang tinggi, nah kita lihat mudah-mudahan ini sudah berfungsi. Agar bendungan ini terlihat indah, pemerintah kota akan melengkapinya dengan ruang terbuka hijau serta jalur jalan santai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berbagai kebutuhan pokok yang diangkut dengan mobil bak terbuka inilah yang akan dikirimkan kepada korban banjir di Kecamatan Segah. Pekerjaan mereka tidak akan mudah karena banjir di kawasan tersebut menyebar di 5 kampung, yakni Long Laai, Long Ayap, Long Ayan, Punan Segah, dan Siduung Indah. Wakil Bupati Berau menyatakan bantuan yang dikirimkan kali ini berupa makanan siap saji, sembako, dan pakaian. Bantuan itu berasal dari berbagai pihak. Proses penyerahan bantuan ini akan dilakukan oleh kecamatan setempat. Itu dimaksudkan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Artinya di sini kita melihat saudara-saudara kita yang berada di Segah, sedianya kita harus berempati. Alhamdulillah empati itu hari ini tertuangkan dan kami selaku pemerintah daerah akan mengkoordinir itu semua agar supaya distribusinya nanti bisa lebih terarah, lebih jelas siapa yang mendapatkan apa, siapa yang kebagian apa. Untuk itu kami hari ini ada dari BPBD, ada dari Warga, ada Kemensos, ada Basnas, Pangan dan lain sebagainya. Dan orang per orang yang dikumpulkan oleh dari BPBD itu akan kita bawa hari ini semuanya. Data dari BPBD terdapat 7.474 keluarga yang terdampak banjir. Banjir itu sendiri karena luapan Sungai Segah akibat tingginya curah hujan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.